Oke, selamat datang para siswa cerdas. Hari ini kita akan membahas materi yang berjudul status dan peran. Nah, sebelum kita masuk materi, ketika kalian membayangkan sebuah status, pasti yang ada dalam benak kalian itu adalah status berpacaran ya? Atau status orang yang tidak punya pacar, atau yang dinamakan sebagai jomblo ya, seperti kalian jomblo. Padahal status itu sendiri bukan hanya itu. Semua orang itu pasti memiliki statusnya masing-masing di dalam sebuah masyarakat. Contohnya adalah ada orang yang memiliki status sebagai seorang dokter misalnya. Kemudian ada juga yang memiliki status sebagai seorang guru. Nah, ini bukan guru Doraemon ya, tapi gurunya Nobita, betul. Kemudian ada juga status sebagai seorang siswa. Nah, ini seperti kalian. Nah, itu semua adalah sebuah contoh dari status. Nah, status itu sendiri memiliki pengertian sebagai berikut. Status adalah kedudukan seseorang di dalam sebuah masyarakat. Pasti kalian berpikir atau kalian pasti memiliki sebuah pertanyaan. Pak, apakah seseorang itu hanya memiliki satu status? Tentu jawabannya adalah tidak. Nah, contohnya ini, ada seorang dokter di rumah sakit, dia sebagai dokter, tapi ketika pulang ke rumah dia menjadi statusnya berubah menjadi sebuah kepala keluarga. Kemudian gurunya Nobita setelah pulang dari sekolah mungkin dia bisa menjadi seorang driver Gojek misalnya, atau murid. Nah, statusnya selain di sekolah menjadi siswa, di rumah dia juga bisa menjadi anak atau mungkin menjadi seorang pelukis. Lalu apa sih hubungan antara status dan peran? Ya, peran itu sendiri merupakan sebuah kewajiban dari status. Nah, contohnya misalnya status sebagai dokter, dia memiliki kewajiban pertama menyembuhkan, kemudian memberikan pengobatan atau perawatan dan lain-lain ya. Kemudian berbeda ketika statusnya menjadi kepala keluarga. Nah, tugasnya pun berbeda, kewajibannya berbeda. Nah, misalnya mencari nafkah, menjadi kepala keluarga, melindungi anggota keluarganya, dan lain-lain. Kemudian peran sebagai guru apa sih? Nah, perannya adalah misalnya contohnya yang pertama, memberikan materi pelajaran, membimbing siswa, kemudian yang terakhir menumbuhkan minat siswa, dan masih banyak lagi ya sebenarnya ya. Namun berbeda juga ketika guru sudah berpindah statusnya menjadi seorang Gojek. Misalnya dia memiliki sebuah tugas mengantar jemput, mengantarkan pesanan, dan lain-lain. Nah, lalu gimana misalnya ketika seorang siswa itu tidak menjalankan suatu kewajibannya dengan benar? Contohnya misalnya siswa berperilaku nakal atau melakukan sebuah kegiatan bullying. Pasti di situ ada guru yang marah-marah. Karena kenapa? Guru itu memiliki sebuah harapan akan siswanya. Siswanya itu di dalam pikiran guru harus menjadi sebuah siswa yang rajin belajar. Nah, lalu kesimpulannya adalah status adalah kedudukan seseorang yang memiliki sebuah kewajiban untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan
harapan di masyarakat. Nah, itu tadi materi dari saya. Karena akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya pandemi virus corona, jadi kalian akan saya berikan sebuah tugas. Tugasnya apa? Nah, berikut adalah tugasnya ya. Sebutkan 5 contoh status di masyarakat, serta jelaskan perannya dalam menghadapi pandemi virus corona. Sekian dan terima kasih.